Oke, halo teman-teman semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Jadi, pada kesempatan ini kita bakal ngebahas talk show bareng Kak Adin dan juga Serayan mengenai tentang WHV Hunter Talks, Melbourne Calling, siap PTI dan berangkat WHV. Nah, di sini narasumber utama kita ada Kak Dinda Aprianda. Nah, Kak Adin panggilannya. Nah, Kak Adin ini seorang content creator dan juga seorang WHV holder yang baru banget berangkat di tahun 2025 ini. Nah, nanti di sesi yang pertama, Kak Adin bakal sharing-sharing mengenai pengalaman dia berjuang nih untuk mendapatkan kesempatan WHV ini. Dan juga Kak Adin bakal sharing-sharing tentang gimana experience-nya selama bekerja di Melbourne Victoria di Aussie. Nah, di sini mungkin Kak Adin, apakah sudah bergabung? Boleh sapa-sapa kita dulu. Halo semuanya. Halo Kak Adin. Oke. Sebelumnya perkenalin Kak, nama aku Cika. Aku di sini sebagai moderator. Salam kenal. Ya, salam kenal. Nah, Kak Adin udah siap untuk mulai sharing pada kesempatan kali ini? Siap. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Kak Adin. Oke, ini aku yang share screen ya. Ya, silakan Kak. Bentar ya. Aku kurang ngerti tapi kalau yang di Zoom bisa dibantu. Di tengah itu Kak, ada opsi share screen yang warna Oke. hijau. Nah, Muncul? belum ada nih Kak. Nah, oke. Udah Oke. muncul. Oke, thank you Kak Cika dan makasih untuk pembukanya. Izin. Ada Serayan di sini, Rian. Kayaknya Serayan menyusul Kak. Oke. Dan mohon izin juga teman-teman Bansa lainnya untuk bisa saya menyampaikan materi hari ini. Jadi topik kali ini kita langsung aja ya. Melbourne is calling. Itu artinya Melbourne memanggil. Di sini kita kolaborasi antara Sukses SDWHV dengan Bansa Foundation. Em, Tentunya teman-teman di sini pasti mempersiapkan diri untuk dapat yang namanya Working Holiday Visa. Nah, apa sih Working Holiday Visa itu? Working Holiday Visa untuk definisinya sendiri itu visa izin tinggal sementara di Australia bagi warga negara asing untuk bekerja dan berlibur selama masa tertentu, yaitu periodenya maksimal 3 tahun. Untuk mendapatkan visa WHV ini, kita perlu mendapatkan SDU WHV nih, yaitu Surat Dukungan untuk Working Holiday Visa. Dari pemerintah negara asal yang disebut dengan imigrasi. Jadi ada dua tahapan guys. Pertama kita dapat SDU WHV dulu, yang kedua baru WHV. Nah, di sini aku bakal jelasin dan share tentang perjalanan awal aku dapat si visa WHV. Untuk perjalanan ini tuh cukup singkat ya. Dari Agustus aku pemberkasan SDWHV. Pas foto sama bukti kualifikasi pendidikan, karena udah punya dan nggak perlu diurus, itu aku hanya sesuaikan dengan ketentuan pihak imigrasi minta. Kayak JPG, PDF, dan untuk ukurannya sendiri maksimal 10 megabyte pada saat itu. Kemudian Agustus, aku bikin paspor, surat keterangan bank, dan sertifikat bahasa Inggris aku bikinnya di September. Terus surat pernyataan tertulis, itu aku bikinnya juga di September. Kemudian selanjutnya itu di Oktober kita war SDWHV. Setelah 4 jam itu aku dapat kuotanya. Cukup panjang ya kalau misalkan diceritain, jadi aku skip dulu yang ini. Terus kemudian timeline di November sampai Desember aku medical check up, terus translate dokumen dan juga apply visa WHV. Mengenai jawaban untuk pertanyaan yang sering aku dapatkan nih, kayak Kak, tesnya di mana kayak gitu. Aku tesnya di Bansa Foundation di 2024 kemarin, harganya masih 3.150.000 dan lokasinya aku pilih di Pontianak karena aku orang Pontianak pada saat itu.
Em, Lanjut, aku launch di 4 November. Visa aku granted di 26 November 2024. Jadi kurang lebih aku nunggunya sekitar 3 minggu atau 2 minggu. Lalu pada saat November itu aku belum resign dari kantor, jadi aku butuh waktu untuk kasih short notice ke atasan. Aku memutuskan berangkat di Januari ke Melbourne. Waktu itu benar-benar sendiri banget, nggak punya travel mate dan nggak punya teman. Terus, wait sorry, sampai akomodasi aku bingung carinya gimana. Dan aku tanya di grup waktu itu, dia nyaranin Flatmate sama Facebook. Kita bisa cari di dua platform itu. Di sini ada tutor singkat yang bisa aku bagiin. Untuk di Flatmates ini, kita bisa pilih room dan filter harganya mau di kisaran berapa. Terus jangan lupa juga baca deskripsinya nih teman-teman. Di sini kan ada nih harganya berapa, terus ada yang namanya bond money atau uang jaminan. Ini tuh misalkan rentnya udah kita pilih, kita juga wajib lihat rentnya tuh udah includes bill apa belum. Terus dia tipenya apa, share room kah? Terus kamar mandinya juga kayak gimana, kayak gitu. Udah cukup lengkap. Kalau misalkan kita udah cocok sama rentnya, jangan langsung booking, tapi ada yang namanya request inspection. Itu namanya kayak kita cek, datang ke tempat, dan kita pilih mana yang bagus dan cocok. Baru kita bayar secara cash, kayak gitu. Kalau di Flatmates. Terus di Facebook, kalau misalkan orang-orang Indonesia, aku yakin banget pasti nggak asing dengan yang namanya marketplace. Kita tinggal ketik aja di sini rent room, terus filter mau daerah apa, dan filter juga harganya. Di sini juga udah ditampilkan ya jenis-jenisnya dan foto-fotonya juga udah cukup lengkap. Jangan lupa juga baca deskripsi, lalu request inspection. Itu wajib. Next, cara menyesuaikan pilihan tempat tinggal dengan anggaran dan gaya hidup. Jadi ada dua jenis di sini guys kalau mau ngeren. Ada yang namanya private dan share. Kalau private itu kita satu ruangan itu sendiri dan harganya start dari $175 sampai dengan $700 per minggu. Nah, untuk kurs Australia ke Indonesia itu kan $1, kita asumsikan 10.000 nih. Berarti 175 itu sekitar 1.750.000. Biasanya kalau misalkan mau yang gaya-gaya apartemen itu start dari $500 sampai 700, ibaratnya 7 juta per minggu, cukup mahal ya. Tapi kelebihannya itu nyaman. Kita privasinya terjaga terus bebas. Kayak biasanya kan capek pulang kerja nggak sempat bersih-bersih. Tapi kalau misalkan private itu udah aman aja. Tapi kalau terus ada juga jenis yang satu lagi yaitu share. Biasanya dalam satu ruangan itu ada 2 sampai 3 orang. Harganya start $120 sampai dengan $300 per minggu. Kelebihannya murah, kekurangannya harus bisa menerima gaya hidup teman sekamar. Jadi ada cerita singkat, waktu itu aku punya housemate, dia dari dua negara yang berbeda. Kita bilang aja Korea sama Indo. Sampai suatu hari si orang Indo ini, em, dia kan capek kerja ya, kita maklumi. Terus dia tidurnya ngorok. Tidurnya ngorok, em, dia juga sering hidup alarm karena dia tipe orang yang tidak bisa bangun kalau tanpa alarm. Si orang Korea ini kan gaya hidup setiap negara biasa orang-orang itu berbeda. Nah, si orang Korea ini dia tipe orang yang sensitif. Dia nggak bisa tidur kalau dengar orang ngorok dan nggak bisa dengar alarm walaupun kecil. Jadi di situ mereka bentrok kayak, "Hei, kamu bisa nggak usah pakai alarm karena aku sensitif orangnya." Terus kalau misalkan bahkan sampai pakai parfum pun itu dipermasalahin sama si orang Korea ini kayak, Aku juga nggak bisa dengar kamu semprot semprot parfum di kamar, bisa nggak di luar aja karena kalau aku cium aku kebangun," dia bilang kayak gitu. Nah, itu kekurangan dari share room ini. Orang Indo pun kita nggak bisa salahin karena benar dia bilang, kalau misalkan kamu ngerasa
keganggu, berarti jangan pilih share room. Pilih aja yang private kayak gitu. Nah, dari semua yang aku jelasin tentu ada informasi penting. Ini yang bisa kalian lakukan dan hindari. Waktu itu aku sempat hampir ketipu 3 kali ya mengenai rent ini. Dan ini poin-poin yang aku simpulkan untuk bisa kalian lakukan dan hindari. Yang pertama, baca deskripsi. Kayak perabotan udah ada belum. Waktu itu aku sempat dapat rent yang nggak ada bantalnya. Jadi aku harus beli. Terus nggak ada spraynya juga, jadi aku harus beli gitu. Terus perbanyak tanya sebelum deal. Ini juga penting, termasuk kalau misalkan em, dari segi kebersihan, piket itu gimana. Nanti tuh biasanya per minggu tuh ada jadwal piket di setiap rent. Terus inspection itu cek langsung itu wajib. Jangan booking dari Indonesia. Waktu awal-awal aku datang ke Australia itu ada satu orang, dia bookingnya dari Indonesia guys. Dia payment online dan ternyata pas datang ke tempatnya itu rumah orang. Jadi uangnya hangus dan itu diblok habis itu ditipu. Dan foto kamar sebelum ditempati, lalu foto kamar setelah ditempati. Nah, ada juga kejadian waktu itu aku ngeren karena aku harus pindah hari Jumat, tapi si landlordnya ini, pemilik kosnya ini datang setiap hari Minggu. Jadi aku nggak bisa ketemu waktu aku keluar. Aku yakin banget aku udah bersih semuanya kayak spray, aku udah cuci juga, aku sapu-sapu. Terus em, vacuum ya bukan sapu. Dan aku berani juga untuk minta dikasih lihat CCTV-nya kalau aku bersih-bersih. Tapi si pemilik kos ini tuh kayak bersikeras untuk bilang nggak bisa, ini messy roomnya kayak gitu. Jadi aku nggak bisa balikin bond money kamu. Waktu itu bond money-nya 150 atau sekitar 1.500.000. Nah aku nggak terima kan, kayak pas dia kirim fotonya itu bener-bener sengaja diberantakin sama dia, bukan bener-bener kayak ada yang berantakin atau gimana. Pokoknya udah jadi ide dia lah. Terus aku bilang, kalau nggak percaya kamu cek aja CCTV. Tapi dia nggak berani, maksudnya dia nggak mau kirim si CCTV-nya ini. Akhirnya aku bilang kalau misalkan dalam 3 hari ke depan kamu nggak kirimin bond money-nya, ya udah aku pilih opsi untuk sebarin ke Telegram atau Facebook. Kalau misalkan properti yang kamu sediain ini nggak worth it untuk ditempati kayak gitu. Karena aku ngerasa ditipu. Akhirnya dia balikin guys. Jadi dari pelajaran itu kita bisa ambil ya, em, kalau misalkan kalian mau pindah, kalian wajib banget foto biar kalau misalkan mereka ngechat, hey kenapa ini tiba-tiba kamarnya berantakan, kenapa kamu gak bersih-bersih ya sebelum pergi gitu. Jadi kita bisa kirim foto tempatnya, udah bersih. Terus foto juga setiap bukti pembayaran. Pokoknya ini semua tuh untuk menghindari bond money kalian gak dibalikin. Karena di sini tuh aku lihat pemilik kos tuh cukup cerdas untuk milih dan cari-cari kesalahan kita. Cukup banyak banget orang Indo itu ketipu di tempat kerjaku, pasti ada aja yang cerita kalau bond money-nya nggak dibalikin. Menurutku ya memang $150 itu masih berharga, apalagi kalau dirupiahin di Indo. Terus tanya juga tentang notis. Misalkan, hey kita perlu nggak kasih tahu kamu kalau kita mau keluar itu kapan tepatnya. Biasanya tuh kebanyakan pemilik kos itu mintanya 2 minggu sebelum kalian keluar. Itu harus kasih tahu. Jadi ya tanya tentang notis juga. Sebenarnya ada juga cerita yang ini, hampir semua poin ini itu ada ceritanya guys. Makanya aku kasih ke kalian poin-poinnya. Lanjut ke hal yang harus dihindari. Hindari bayar sebelum cek langsung. Ini udah aku jelasin ya tadi ada yang sebelum dia ke Australia dia udah booking dan dia ditipu. Terus hindari booking juga. Biasanya tuh pemilik kos bilang kayak gini, boleh nggak kamu DP dulu? Soalnya ada banyak orang nih yang mau inspect juga. Kalau misalkan kamu udah booking berarti aku nggak kasih ke lain. Itu tuh senjata aja. Jadi jangan mau, nggak apa-apa banyak banget kok rent di sini, nggak apa-apa kalau misalkan kalian nggak dapet itu. Kayak gitu. Terus terakhir, hindari pindah saat kepastian bond money belum begitu jelas kapan dikembalikan. Kalau bisa, kalau misalkan kalian mau keluar dari rent itu,
Kalian harus tanya dulu kapan bond money itu balik. Atau kalau bisa, kalau memungkinkan saat itu juga bond money kalian udah balik. Karena kalau misalkan kalian pergi duluan kayak aku tadi, itu tuh banyak banget dramanya. Terus oke, habis. Nggak banyak materi yang bisa aku jelaskan karena cukup singkat juga durasinya. Aku balikin ke Kak Cika. Oke, thank you Kak Adin atas pemaparannya. Wah, kayaknya ini banyak sekali kayak cerita-cerita pengalaman yang akhirnya bisa bikin Kak Adin sharing nih terkait tips and triknya kayaknya berdasarkan memang dari real life ya. Iya, iya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A, question and answer. Dan jadi dari teman-teman audiens di sini yang mau tanya-tanya nih terkait pengalaman Kak Adin kayak ceritanya belum lengkap nih ya. Pengen nih aku tanya nih terkait ini kok bisa sih? Gitu. Nah, kita buka untuk tiga penanya. Boleh untuk langsung raise hand aja teman-teman yang mau bertanya. Kalau misalkan ada yang mau nanya tentang kerjaan juga nggak apa-apa guys, nggak harus rent roomnya juga. Jason Carlos. Nah, silakan Jason Carlos. Tes, tes, apa sudah terdengar? Sudah. Iya, terdengar. Oke. Perkenalkan nama saya Jason. Saya mau menanyakan tentang awal waktu War SDU WHV-nya nih. Yang pertama untuk waktu warnya tuh eh, apakah harus pakai laptop yang bagus atau internet yang cepat? Itu satu. Soal kemarin saya juga ikut war tuh yang SDU WHV kemarin. Waktu masuk udah masuk dan waktu mau ngupload filenya tuh gagal terus error. Nah, itu satu pertanyaan ke satu. Untuk pertanyaan keduanya, waktu waktu mencari kerja, waktu pertama datang ke Australia kan tadi info dari Kak Adin kan jangan booking dulu. Nah, sedangkan kalau kita nggak booking dulu, kita mau tinggal di mana sesampai kita di Aussie gitu. Apakah langsung kita pergi inspect yang kita udah cari-cari di Indo atau kita ke hotel dulu baru cari tempat kosan gitu seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Hmm. Ini mau dikumpulin semuanya dulu atau dibahas, dijawab satu-satu Kak Cika? Senyamannya Kak Adin aja. Mau langsung dijawab boleh atau Oke, aku gimana? langsung jawab aja. Oke, silakan Kak. Halo Jason. Halo Pak. Jadi untuk pertanyaan tentang si eh, laptop tadi ya, untuk War. Iya betul. Untuk laptop sama internetnya harus cepat atau enggak? Kalau laptop itu jangan didengar orang-orang kalau misalkan bilang kalian diharuskan pakai MacBook. Itu nggak benar. Karena aku sendiri pakai Windows. Terus, tapi kalau masalah internet speed itu memang usahakan cepat dan lancar. Itu sih. Kalau misalkan yang masalah laptop, kalian mau pakai laptop apa aja tuh terserah. Yang penting jangan lelet aja. Berkas-berkasnya tuh juga dihapus-hapusin kalau nggak penting. Jangan sampai pas mau upload kalian bingung mau carinya yang mana kayak gitu. Terus untuk yang rent, biasanya orang yang nggak tahu banget semua wilayah Australia atau bahkan bener-bener butek lah ya, kayak beneran nggak tahu apapun Australia itu seperti apa. Bisa booking Airbnb dulu, yang hotel tapi versi murahnya. Terus pas mau inspect, kalian inspect, misalkan kan kalian booking si Airbnb itu, kalian tempat di Airbnb itu 3 hari. Nah, dalam waktu 3 hari itu kalian bisa keliling untuk inspect, kayak gitu. Tapi
gunakanlah si grup komunitas SDWHV ini. Biasanya kalian juga nemuin orang-orang yang share tentang Randroom. Jadi sebelum sampai, kalian bisa inspek langsung, terus kalian pergi ke beberapa tempat pakai kereta atau pinjam mobil teman. Kalau misalkan udah ada teman di sini untuk inspek, dalam satu hari itu aku juga yakin kalian pasti dapat dari hasil inspek. Kayak gitu. Apakah cukup jelas atau masih bingung? Oke, oke, sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, next question nih ada dari kolom chat. Hai Kak Adin, saya Mersulin dari Palembang. Saya ada nonton video kakak di YouTube ya terkait visa WHV. Saya masih bingung di bagian pemberkasan seperti SKCK itu. Apakah waktu kemarin kakak melampirkannya saat lodge visa? Lalu pertanyaan keduanya nih, lalu minimal skor PTI syarat WHV itu berapa ya Kak? Oke. Untuk menjawab pertanyaan si Marcelin Wijaya. SKCK, waktu itu kan aku ngurus berkas itu Agustus ya. Aku udah buat si SKCK ini, sedangkan September baru si imigrasi mengumumkan pakai website baru yang mana di situ ketentuan persyaratan berkasnya nggak ada SKCK. Nah, karena aku udah terlanjur buat di STWHV kan aku nggak bisa submit SKCK karena nggak diminta. Tapi aku pakai untuk lodge visa. Nah, itu kan dalam artian nggak wajib. Jadi kalau misalkan kalian tipe orang yang gercep untuk ngurus berkas, ya nggak apa-apa, nggak usah pakai dulu. Tiba-tiba, kalau misalkan nanti tiba-tiba ada diminta SKCK, kalian tinggal pergi aja ke Mabes. Nah, untuk saat ini memang SKCK udah nggak dipakai lagi untuk SDWHV. Kayak gitu. Jadi nggak wajib ya guys SKCK. Kemudian minimal skor PTI syarat WHV itu berapa ya Kak? Untuk skor PTI itu minimalnya 30 overall skornya. Jadi udah digabung, rata-ratanya tuh berapa nilainya? Listening, writing, reading, speaking. Kalau misalkan PTE itu cukup mudah kok guys. Aku yakin banget kalian bisa dapet di atas 30 kalau misalkan kalian tahu basic. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu basic, kalian perlu banget belajar atau les biar nanti dapat skor di atas 30 juga. Oke, Marcel? Oke, itu dia jawaban dari Kak Adin. Semoga menjawab dari pertanyaannya Marcelin Wijaya. Oke, makasih Kak. Nah, ini untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Kak Adin. Mhm. Kalau untuk tes PTI ada di mana aja? Untuk tes PTI ada di 4 tempat ya, ada di Pontianak, Tangerang, Jakarta, dan juga Surabaya. Nah, eh, penanya selanjutnya ada dari Kak Erik. Boleh langsung bertanya Kak Erik? Ya, thank you Kak. Salam kenal Kak Adin, aku Erik dari Bogor. Tadi kan Kak Adin di awal sempat bilang ya, waktu pertama datang ke Australia itu nggak ada teman, nggak ada travel mate, atau nggak ada siapa-siapa lah istilahnya. Nah, untuk itu tuh kayak cari kerjanya gimana ya Kak? Apakah via Seek aja gitu, apply, atau kayak baru ngobrol-ngobrol, cari-cari kerjaan? Susah nggak sih menurut Kakak? Oke. Nah, kalau aku sendiri kan karena aku nggak punya temen ya kemarin. Tapi aku cukup aktif di grup untuk nanyain kayak loker dan segala macam. Nah, aku juga nonton YouTube tuh. Ada aku dapat kumpulan link-link untuk kita apply. Nah, beruntungnya kalau misalkan teman-teman di sini join di event aku, nanti aku bakal share tentang sekitar 20 perusahaan. Dan di situ tuh aku juga dikasih tahu ke dari beberapa orang kalau misalkan perusahaan tersebut itu pasti buka loker setiap 2 minggu sekali. Dan itu juga menjadi sistem di Australia, guys. Kayak gitu. Tapi tipenya casual. Untuk casual. Gak apa-apa untuk kumpulin payslip. Nah, terus, aduh, aku blank. Untuk linknya kan kita udah dapet nih, kita apply pakai email. Nanti ada juga tips-tipsnya kalau misalkan kita mau ngelamar kerjaan untuk cepat dapat panggilan tuh seperti apa.
Kalau misalkan kita udah tahu nih guys, banyak tips dan trik untuk melamar kerja, terus tempat-tempat yang mana aja yang aman, yang mana tempat yang red flag, banyak tip, banyak scamnya untuk kerja. Nah, itu tuh cukup membantu. Kayak gitu. Ada juga orang yang memilih opsi door to door. Jadi dia cetak CV-nya, terus dia datengin satu tempat satu persatu. Kayak, hai kalian ada buka loker nggak? Kalian ada buka posisi nggak? Aku bawa CV nih, kalian bisa lihat dulu. Kalau misalkan cocok, nanti aku eh, minta jawabannya kayak gitu. Mostly sih kebanyakan orang-orang di sini keterimanya dari email. Dan aku sendiri waktu itu sekitar 4 perusahaan dapat jawaban dalam 1 minggu, alhamdulillahnya. Dan aku pilih farm, karena farm itu dia nggak seasonal dan payslip juga ngebantu untuk ngumpulin payslip, yang mana kita butuh banget payslip untuk perpanjang visa kita tahun kedua dan ketiga. Kayak gitu. Nanti aku minta list nama-nama yang udah ikut biar aku bisa bantu share nama-nama perusahaan yang buka loker itu. Tadi Oke, siapa yang nanya? eh, Kak Erik Aku Risma. Kak. Oh Ya, iya, Erik. thank, Apakah thank you ya udah Kak. jelas? Oke, Sudah sama-sama. jelas banget. Oke, karena kita masih ada waktu nih sekitar 15 menit, kita lanjut ke next question ya, Kak. Ini dari Ade Fajar Rizky Ian. Halo Kak, mau tanya kalau buat ijazah S1-nya belum keluar, itu KHS-nya dari semester 1 sampai 4 atau cuman KHS semester 4 aja? Nah, gimana nih Kak? Kalau itu karena aku nggak ngalamin ya, dan aku belum tahu juga mengenai info ini, lebih baik amannya itu ambil aja semester 1 sampai 4. Itu yang lebih amannya, yang bisa aku saranin. Karena kalau misalkan pada saat launch visa kemarin pun aku submit transkrip nilai, itu kan apa keterangan semua mata kuliah yang udah aku tempuh kayak gitu. Jadi kalian bisa submit dari semester 1 sampai dengan semester 4 dengan mata kuliah yang udah kalian tempuh kayak gitu. Gitu ya, Ian. Ian cukup aktif ya. Oke, Kak Adin. Oke, thank you. Selanjutnya pertanyaan dari Lutfi Arfi. Halo Kak Adin, saya Lutfi Arfi. Saya mau menanyakan terkait dokumen yang harus ditranslate dalam bahasa Inggris, apakah harus menggunakan jasa translate atau ada alternatif lain? Kemudian pertanyaan keduanya, dan ketika melakukan pengajuan SDUWHP itu, ketika Word itu semua kuota dibuka atau tidak ya Kak? Nah, itu dia pertanyaannya. Oke. Untuk Lutfi, em, ya, kita wajib menggunakan jasa translate dan itu tidak sembarang tempat. Itu ada list-listnya, tempat di mana aja kita bisa translate dokumen kita. Jadi kalau misalkan ada orang yang nawarin kamu tiba-tiba kayak, hey kamu bisa translate di aku, tapi padahal di list itu nggak tercantum nih jasa dia diterima untuk translate dokumen. Berarti kalian nggak boleh pakai. Waktu itu aku pakai dari Joseph Ketaren, biayanya 75.000 per lembar, guys. Pakai itu aja, karena dia cukup bagus juga. Untuk alternatif lain, menurutku nggak ada ya. Memang harus wajib dipakai jasa translate. Lalu ketika melakukan pengajuan S2HV itu ketika war itu semua kota dibuka atau tidak ya, Kak? Iya, semuanya dibuka. Jadi misalkan kalian itu kuotanya di tahun kemarin aku di tahun 2024 kuotanya 4.769 orang. Tapi yang daftar itu 12.000. Nah, yang namanya war kita kan berebut nih untuk dapetin si SDWHV. Jadi itulah poin yang dinamain war. Kita harus rebutan sama anak yang bakal WHV juga. Gimana Lutfi? Ya, Kak, sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan dari Jack ya.
Halo Kak Pri, dan yang mana yang lebih mudah? Boleh silakan Kak nih. Nah, kalau ini yang paling mudah itu PTI. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena dari segi materi pun dan dari segi desain untuk ujiannya dia beneran modern banget guys. Nah, bahasanya juga nggak rumit yang dipakai dari segi ngejawab writing, terus speakingnya juga nggak yang bikin lidah kita tuh kayak belibet gitu ngomongnya, menurut aku ya. Terus dia juga yang bikin aku memutuskan untuk milih PTE adalah hasilnya cepat keluar. Karena kan menurutku aku butuh cepet nih pas September kemarin. Jadi aku memilih untuk ambil tes PTI karena dia 2 hari udah keluar. Sedangkan kalau IELTS itu dia 2 minggu baru keluar dan bahasanya menurutku lebih rumit. Kalau kalian nggak terbiasa pakai bahasa Inggris sehari-hari, aku saranin jangan buang-buang uang, jangan buang-buang waktu. Lebih baik ambil IELTS-nya itu pas kalian udah di Australia aja. Jadi kalau untuk WHV pakai yang PTI dulu yang pasti-pasti aja yang mudah kayak gitu. Gimana Jack? Unik ya namanya Kak. Iya, halo Jack. Ya semoga menjawab ya Kak. Nah, kayaknya banyak sekali nih yang mau Wow, tanya-tanya ke Kak banyak Adin. ya. Banyak banget nih. Iya. Ini ada yang nanya dari Rida Maulana. Kak, apa bedanya casual job sama full time dari sisi kekurangan dan kelebihan? Oke, Rida, kalau misalkan casual job itu dia kelebihannya apa ya? Lebih mudah didapetin, lebih mudah keterima kalau saat apply. Terus dia juga kesempatan untuk peluang untuk dapat overtime-nya itu mudah. Kan kita dibayarnya kan per jam. Kalau misalkan kita dapat 250.000 per jam, sedangkan kita dapat lembur nih 2 jam, berarti kan kita dapat 500.000 tambahannya. Itu kalau casual, kelebihannya ya. Kalau kekurangannya, casual itu kamu bisa diberhentiin kapan aja. Tapi ini nggak semenakutkan itu kok. Kayak mereka pun nggak segampang itu dan sesering itu untuk memberhentikan kamu. Palingan kita itu dikurangi pada saat kalau misalkan seasonnya winter nih. Misalkan dia cuma butuh 20 orang, sedangkan di situ ada 25 orang. Nah, kalau kinerja kamu bagus, kalau misalkan kamu capai KPI, kamu gercep orangnya, kamu pasti dipertahanin. Sedangkan 5 orang yang kayak misalkan dari segi attitude dia nggak bagus, atau dari segi KPI dia kurang, nah itu dia bakal diminta, biasanya dipilih, kamu mau istirahat dulu atau ngelamar di tempat lain, kayak gitu. Kalau misalkan mau istirahat dulu, ya udah kita liburin nanti kalau misalkan udah selesai winter kamu kita balikin lagi itu kekurangannya. Kalau full time ini jarang banget ada yang namanya overtime atau lembur, jadi kalian udah pasti tuh kerjanya misalkan 5 hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat, ya udah itu aja, jarang banget yang namanya lembur di Sabtu Minggu. Kalau casual itu sering, apalagi pas public holiday di sini itu sering public holiday itu kita dipekerjakan namanya double paid. Jadi 1 jam kalian misalkan 1 jamnya $25, 250.000, 1 jamnya jadi 500.000 atau $50. Ibaratnya kalau kalian kerja 8 jam dikali 2 itu lumayan banget uangnya, guys. Itu kelebihan casual dan full time. Terus kekurangan full time kayaknya apa ya? Nggak ada overtime aja sih menurutku, yang mana kan cuan banget tuh kalau misalkan di casual. Nah kalau full time menurutku dana yang udah pasti kayak gitu. Oke Rida, Oke Kak, thank you. oke sama-sama. Baik teman-teman semuanya, karena keterbatasan waktu nih dan Kak Adin juga kayak dari tadi tuh banyak banget pertanyaan
nggak berhenti-berhenti. Ini kalau dilihat ke bawah kayaknya nanti boleh by chat aja ke Kak Adin. Kan kita ada di grup tuh. Nah, boleh ditanya di situ. Nanti kita saling sharing-sharing. Nah, terima kasih buat Kak Adin yang udah sharing kita terkait pengalamannya dan juga gimana sih selama war untuk SDU WHV. Thank you banget Kak. Nah, Sama-sama. ya kita bakal move nih ke sesi selanjutnya. Ya ini tentang, nah, buat yang tadi tanya terkait PTE dan IELTS. Nah, ini kita akan masuk sesi bareng Serayan. Halo Serayan, apakah sudah ada di dalam Zoom? Halo. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang PTE atau IELTS. Nah, tadi itu banyak yang nanya-nanya nih. Mm-mm. Kira-kira kalau WHV ini cocoknya yang mana sih? Lebih mudah yang mana sih? Nah, untuk sesi ini Ya, akan saya serahkan untuk Serayan, waktu dan tempat dipersilakan. baik. Tolong jadikan saya jadi co-host. Thank you. Jadi insert co-host dong. Bentar ya. Okay. And thank you so much, Kak Adin, for coming in and sharing with all your experiences. Working holiday visa is not an easy thing. It's when everyone saw the information when this thing blow up, through TikToks or any other social media, everybody wants to go there. Oh, we have it's a chance to change their life. However, sometimes the truth is not as beautiful as the reality. So sometimes when people when people went there or traveled there for working holiday visa, pada akhirnya nanti mereka malah kecewa sendiri, kayak oh nggak sesuai dengan iklannya. Sama lah kalau misalnya kita beli produk kan, misalnya kita beli es krim gitu ya, kalau kita termakan dengan iklannya ya pasti kita kecewa, because there are other things that we need to worry about. Dan di sana kan juga dari yang saya tangkap dari presentasinya Kak Adin kan juga bilangnya oh mungkin kena scam, jadi jangan kalian pikir orang kulit putih itu nggak jago scam, mereka yang paling jago scam gitu loh. Jadi istilahnya harus berhati-hati, dan istilahnya kita sama-sama manusia lah gitu. Kalau kita bisa jahat ya pasti orang lain juga bisa jahat. Jadi jangan mendewakan orang kulit putih lebih baik daripada kita, itu salah total gitu loh. Nggak ada penelitiannya pun juga nggak bilang itu yang benarnya seperti itu. Jadi be vigilant, be ready juga dengan apapun itu, karena perpindahan ke suatu negara baru itu udah pasti bikin kita harus prepare everything-nya ya. So allow me to share. Jadi mungkin singkatnya seperti ini sih. Saya cuma mau kayak ajak kalian di sini kayak membandingkan saja. Mungkin ada yang berpikir, oh IELTS itu lebih diterima bla bla bla. Ya oke. Oh PTE-nya lebih ini dan itu. Ya oke. Tapi kita secara objektif, I want to bring you. Saya mau membawa kalian lebih ke ya tergantung kalian nih gimana cara pandangannya. Nanti saya tunjukin kalian contoh soalnya seperti apa yang mungkin kalau teman-teman belum tahu bagaimana PTE itu atau IELTS itu, nah saya tunjukin bagaimana. Tapi karena waktu kita terbatas juga, jadi mungkin Sir lebih membawa kalian ke ini soal yang mungkin paling ditakuti, which is speaking. Nanti kita akan bahas itu di dalam sesinya Sir ya. Jadi allow me to share a few bits. Ya. Okay, can you see this? Bisa lihat ini di hadapan kalian? Aman ya? Aman. Oke, jadi di sini bisa saya katakan PTE is the future. Gitu ya. Jadi allow me, nama saya Rian Cipta Julianda selaku direktur dari Bansa Foundation. So I can speak kayak misalnya, orang bule ini kita harus hati-hati ya, karena saya sempat juga mengajar bahasa Indonesia melalui program beasiswa dari Fulbright ke Amerika Serikat di Cornell University di New York. Jadi saya sempat mengajar satu tahun atau 2 semester di kampus Cornell untuk mengajar bahasa Indonesia di sana. Karena kalau Sir sebagai guru bahasa Inggris nggak laku di Amerika, karena ya kemampuan Sir di bawah. Tapi kalau kemampuan bahasa Indonesia ya Sir native speaker. Seperti itu ya. So, okay. Nah, so a little bit about me. So I've been teaching since 2013 dan juga sering ke luar negeri beberapa tahun ini melalui program beasiswa dan hibah lainnya yang dari pemerintah Amerika Serikat terutamanya.
rezekinya memang di situ kalau ditanya. Dan kenapa bisa berangkat ya karena bahasa Inggris. Karena English is the gate, is the gate of going somewhere, travel abroad, dan changing your life basically. Karena kalau misalnya nggak ada bahasa Inggris ya mungkin hidup cuma gitu-gitu aja. Seperti itu. Jadi feel free to follow my Instagram atau Facebook atau LinkedIn. So I'm active. So you may ask anything about PTE, IELTS, or anything related with English testing system in the world. Okay. Nah, kenapa juga Sir yang memberitahu kalian? Aside from I'm the director of Bansa, but also tes kemampuan Sir dalam PTE. Nah, ini tes PTE Sir ya yang Sir lakukan tahun lalu itu skornya lumayan lah. Lumayan untuk bisa bilang kalau Sir bisalah ngasih tahu kalian A, B, C sampai Z-nya lah mengenai IELTS seperti itu. PTE karena juga Sir pernah melakukan tesnya dan kemampuan Sir ini cukup oke lah seperti itu. Dan of course kebutuhan kalian untuk untuk WHV butuhnya cuma 30 kan, jadi no need to worry gitu loh. Sir aja yang biasa-biasa ini ya bisa seperti ini skornya. Kalau kalian pasti bisa juga. Nah, secara singkatnya itu pengenalan mengenai PTE-nya. PTE itu ya it's basically sama kayak IELTS, International English Test, tapi dia 2 jam. Nah, dia tuh tesnya cuma 2 jam. Sedangkan kalau IELTS itu dia bisa 3 jaman. Karena dia satu kali listeningnya itu bisa habisin waktu sekitaran 45 menitan. Kalau readingnya 1 jam, kalau writingnya juga 1 jam dan untuk speakingnya itu kurang lebih 15 menit. Sedangkan kalau di PTE dia hanya 2 jam saja. Jadi ada kayak lebih cepat 1 jaman seperti itu. Which is it's fun, dan maksud fun itu jadi kita nggak ngabisin waktu terlalu banyak untuk tes tersebut. You know. And also usually for the test, kalau dia tes computer based, IELTS kan juga ada ya tes computer based-nya. Ya mungkin dia bisa mengadakan mungkin kayak sekitaran 10 orang maksimal dalam satu ruangan, tapi itu kan masih terlalu banyak. Nah, sedangkan kalau PTE itu dia, kalau kita yang di Pontianak ini itu maksimalnya itu 5 orang. Jadi untuk dalam satu kali sesinya. Jadi itu sangat sedikit dan itu supaya tidak mengganggu peserta lainnya. Walaupun ada juga di Jakarta dan di tes center lainnya dia di atas 5 orang, tapi itu biasanya diminimalisasi supaya pengerjaannya itu juga lebih fokus dan juga tidak pesertanya juga tidak merasa terganggu karena suara atau distraction lainnya dari peserta lainnya. Karena kalau misalnya keramaian itu sulit gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian ambil tes IELTS paper base atau yang pakai kertas ya, nah itu biasanya itu harus ada 20 peserta dulu. Nah itu banyak. Kalau kalian tipikal orangnya ekstrovert, ya syukur alhamdulillah. Berarti kan itu mudah ya kalian itu menyesuaikan diri dengan energi seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian orangnya introvert gitu, itu kalau udah diletakkan di tengah-tengah orang yang kalian tidak ketahui, apalagi itu ada banyak orang, ya itu kan juga pasti mengganggu flow kerja kalian. Nah itu actually it's depending on your option. Jadi tes bahasa Inggrisnya itu banyak opsinya, tinggal tergantung kalian lagi lebih comfortable-nya yang mana gitu loh. And it's AI based scoring. Nah, maksudnya AI based scoring nanti Sir jelasin juga bagaimana gambarannya seperti itu. Dan ini Sir bukan sebagai seorang marketing, ini Sir sebagai guru. Karena Sir tuh basicnya itu adalah seorang guru. Jadi Sir cuma kasih tahu faktanya aja seperti apa, supaya kalian bisa lebih paham deh kenapa sih harus memang PTE seperti itu. Nah, kalau IELTS itu dia human based assessment. Nah, nanti kita jelasin nih maksudnya apa, bedanya apa. Seperti itu. Untuk struktur tesnya itu ya sama aja sebenarnya. Dua-duanya itu mirip, cuman dia diputar. Jadi kalau PTE itu dia speaking duluan baru listening yang terakhir, sedangkan kalau IELTS itu listening duluan baru speaking. In some cases, speakingnya itu bisa lebih awal juga, ada kasusnya seperti itu. Tapi kebiasaannya adalah speaking itu di ujung, di terakhir. Jadi setelah kalian udah menghadapi listening, udah pusing duluan dengan listening, dengan British accent dan Australian accent dan seterusnya, readingnya itu yang juga banyak banget, yang harus kalian baca dan kalian harus kayak coba pahami. Writingnya juga yang nggak sulit juga sih sebenarnya, writing IELTS sama PT itu nggak beda jauh. Cuman lebih kepada kayak topiknya itu yang memang benar-benar butuh pemahaman yang lebih baik lagi. Nah, speakingnya kalau misalnya di IELTS itu ya 15 menit kalian ngobrol sama examinernya. Ya, untung-untungnya kalau examinernya bukannya kayak saya nih, bukannya masih Indo gitu kan. Gimana kalau misalnya itu kalian ketemu examinernya yang examiner memang asli, entah itu dari Inggris, atau dari Australia, atau dari Amerika.
pasti itu akan menimbulkan a sense of bukan inferiority, tapi lebih kepada sense of kita ketakutan sendiri gitu. Ini bener nggak ya grammar aku, ini bener nggak vocab aku, dan seterusnya. Nah itu pengaruh basically. So that's the basics ya sebenarnya untuk yang kayak perbandingannya itu nggak terlalu banyak beda jauh, cuma lebih ke penilaiannya. Nah itu yang benar-benar membedakan kedua tes ini. Untuk expiration date-nya itu ya 2 tahun sama aja. Cuman again for WHP itu minimal kan dia harus 1 tahun kan, harus masih ada sisa berlakunya 12 bulan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau ambilnya itu juga harus dihitung-hitung bulannya gitu loh. Jadi supaya nggak rugi deh gitu. Jadi maksudnya kan kita 1 kali tes dan itu bisa langsung one shot langsung dapat WHP-nya. Kita pengennya seperti itu, idealnya seperti itu. Ya. Dan yang sulit tuh yang mana? Nah ini saya nggak akan bilang yang mana yang lebih sulit, mana yang lebih mudah. Tapi I will give that judgment to you. Setelah Sir tunjukin materi yang akan Sir sampaikan selanjutnya. Oke. Nah sekarang kita pindah jalur dulu nih. Soalnya materinya banyak. Dan ini sudah saya siapin juga materinya supaya nggak ada yang tanya-tanya lagi. Nah, karena sulit. Kalau misalnya tanya-tanya terus, nanti susah gitu loh. Banyak yang bilang nanti hoax lah, inilah, itulah. Itu yang saya nggak mau. Jadi ini yang mau kita bahas selanjutnya. Oke, hold on. Oh, not there. Ya, saking ya karena kalau ngajar ini biasanya banyak gitu loh, terlalu banyak slide. Nah ini dia. Bentar ya. Nah, ini dia. Oke, ini dia maksudnya AI scoringnya itu sendiri. Nah, kan ini kan masih bingung orang-orangnya. Jadi kayak AI scoring itu apa sih maksudnya, Sir, atau gimana sih gitu ya. Well, basically AI scoringnya itu lebih ke supaya penilaiannya itu tidak subjektif. Nah, maksudnya subjektif itu apa? Subjektivitas tuh kita tuh mendukung satu pihak secara sepihak gitu loh, tanpa adanya penilaian yang memang sesuai dengan standar yang sudah disetting. Dan sebagai manusia, as a human, bahkan Sir sendiri pribadi walaupun udah ngajar dari tahun 2013, subjektivitas manusia itu tidak bisa dihilangkan. No matter how educated you are, no matter how great your English, seberapa bagusnya bahasa Inggris kalian, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Subjektivitas manusia itu it's still there, dan itu nggak bisa akan hilang. Bahkan untuk examinernya. Makanya PTE itu dia menggunakan AI sebagai solusi untuk bisa lebih objektifnya lagi. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, kalau dia dinilai sama manusia, nanti itu seperti ini kasusnya. Oke, kalian lah misalnya Kak Adin tes nih, tes IELTS gitu kan. Kak Adin sama temennya, mereka belajar sama-sama, mereka juga istilahnya paham nih dengan konsep yang sama, bagaimana menjawab soal IELTS speaking misalnya ya gitu. Terus si Kak Adinnya duluan masuk gitu kan, masuklah dia terus di exam sama si bulenya nih atau examinernya. Tapi jawabannya menurut si human interviewer yang pertama ini atau examiner yang pertama ini itu jawabannya biasa aja, tidak sesuai dengan standar atau kayaknya mesti bisa lebih baik lagi. Namun dengan temannya yang kedua ini ketemulah dengan examiner yang kedua, karena biasanya di dalam kalau misalnya rame di dalam satu tes IELTS itu biasanya mereka pakai 2 examiner ya untuk bisa mempercepat waktu. Nah, datanglah temannya Kak Adin yang nomor 2 ini, datang menjawab dengan hal yang mirip-mirip, dengan struktur yang mirip-mirip, tapi kata si interviewer kedua ini bilang, oh that's a fantastic answer. Dan itu sering kejadian banget di setiap IELTS test. Dan itu nggak bisa dihilang. Itu kayak penyakit yang memang nggak bisa dihilangin dari dulu. Karena again, penilainya adalah seorang manusia. And human itu tidak bisa lepas dari subjektivitas. Nah, itu kalau misalnya dari human examinernya. Seperti itu.
Nah, kalau misalnya PTE gimana? Dia pakai modelan data driven models, atau kalau secara singkatnya itu mereka menggunakan algoritma dan juga logic yang sudah diajarin ke AI-nya. Seperti itu. Jadi misalnya Kak Adin nih, Kak Adin tes PTE. Nah, itu yang menilai itu mesin, dan mesin itu udah diajarin sama manusianya. Nanti kamu nilainya begini ya, begini ya, begini ya. Dan juga dengan logic dan juga algoritma yang sesuai dengan standar dunia penilaian bahasa Inggris secara internasional juga, gitu loh. Dan itu nggak akan beda penilaiannya, karena dia akan kayak mengikuti standarnya itu apa, mintanya itu si AI-nya itu apa. Kalau kita sudah memenuhi itu, nilainya tetap sama. Jadi antara satu sama yang lain itu dia sama aja nilainya, gitu loh. Tapi sekarang modelannya itu kan banyak orang juga bilang, oh pakai PTE gampang karena bisa pakai template. Nah, itu nggak bisa lagi pakai template. Karena per November 2024 yang lalu, updatean AI-nya itu menyatakan bahwa kalau kita menjawab jawabannya itu melalui sistem template, itu nanti akan ada penalti yang cukup besar. Maksudnya kalau pakai template itu kok bisa ketahuan, misalnya deh, Sir sama Miss Adin misalnya. Sir sama si Kak Adin ini. Kita belajar sama-sama PTE, kita persiapan juga dengan menggunakan template, entah itu writing atau speaking, itu kita sama gurunya, terus template-nya ini mirip-mirip gitu. Si gurunya bilang, Anda pakai template ini aja, waktu kamu tes, jawab aja, ini pasti kamu dapat 90. Nah, misalnya gitu kan. Tapi ketika tes, karena misalnya nih, Kak Adin duluan tes, Sir belakangan. Gitu kan. Nah, karena Kak Adin duluan ini tesnya, dia pakai template tersebut, nilainya 70. Oke, hore, aman. Sir lah nih, Sir, giliran kedua, masuklah. Dengan template yang sama, yang terjadi adalah AI-nya langsung nge-red flag jawaban Sir dan respon Sir, menyatakan, oh ini ikutin template. Karena tahu dari mana? Karena udah ada orang pertama duluan tuh yang menggunakan template tersebut. Yang alhasil membuat nilai Sir tidak 70, tapi bisa jadi kurang setengah atau bisa jadi lebih rendah daripada itu. Jadi mereka udah sangat strict tentang pertemplatean ini, dan itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi karena pakai AI juga kan, nah again, kelemahan AI itu apa? Nggak ada kasihannya, nggak ada nilai kasihan. Itu dia. Itu bisa dibilang kelemahan atau itu bisa dibilang sebagai kekuatan. Tapi kalau menurut Sir itu sometimes keobjektifan seperti itu akan membantu kita pas kita keluar negeri, gitu loh. Kalau kita memang nggak ready, ya udah kita ready duluan, jangan dipaksa ready. Pada akhirnya ketika nanti kalian udah ke luar negeri, minta sama bosnya untuk kenaikan gaji aja bahasa Inggrisnya nggak tahu kan susah. Nah kan gitu ya untuk logiknya, seperti itu. Nah itu untuk secara ininya lah, pemahaman bagaimana sih AI-nya itu bekerja, bagaimana sih mereka itu menilai kalian nanti untuk tes PTE-nya. Dan saya pribadi lebih senang menggunakan PTE ya, karena apa? Karena objektifnya itu. Dan kita udah saingan sama AI kan sejauh ini, dan memang memang itu kelebihannya, objektif. Seperti itulah dia gitu. Jadi nggak ada bohong-bohongnya. Kalau manusia kan masih bisa bohong-bohongnya, masih bisa ada subjektivitasnya itu. Yang mana itu bisa menguntungkan kita, bisa juga merugikan kita. Cuman kalau menurut saya lebih banyak merugikannya, karena kesian juga kan orang yang tidak semestinya skornya segitu diberikanlah nilai segitu, karena mungkin misalnya nih pas speaking muka Sir jelek, mukanya yang teman Sir itu lagi ganteng misalnya kan, muka teman sering ganteng tadi itu nilainya bagus, padahal jawabannya sama, cara jawabnya sama. Nah kan kayak gitu. Nah itu juga pernah kejadian seperti itu. And also there's also a point where kalau misalnya ada tes ya, itu IELTS itu belakang ini memang agak kurang aman, karena ada juga kasus-kasus yang mereka jual beli tes, dan itu sempat ketahuan ada beberapa kali di tahun lalu itu di Bali, dan ada juga di tempat Sir sendiri di Bansa pribadi itu, karena kita juga menyelenggarakan IELTS ya. Jadi waktu itu ada juga tiba-tiba kita ada 8 orang dari China, ini dari China yang RRC ya, tiba-tiba jauh-jauh datang ke sini untuk tes ke Pontianak, Kalimantan Barat. Ngapain coba kan? Nah untuk itu karena mereka ternyata ada gembongnya gitu. Nah itu istilahnya underworld atau kayak semacam contoh kasus di mana
tes IELTS itu udah mulai tidak aman lagi, dan itu itu bisa menjadi pertimbangan kita lah untuk pengambilan tesnya itu seperti apa, ya. Nah, sekarang kita coba latihan sama-sama ya untuk soalnya. Tapi lebih kepada kayak membandingkan aja sih, lebih bagusnya pakai apa ya gitu. Lebih bagusnya pakai PTE kah atau IELTS kah? Nah, ini kita coba langsung bandingin aja deh. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ambil tes IELTS atau PTE. Nah, kalau misalnya serbohong, langsung bilang aja serbohong. Kalau misalnya soalnya nggak sesuai dengan tes yang ada di kedua belah tes tersebut, boleh saja. Nah, kita coba IELTS deh dulu ya. Kita coba tes IELTS dulu. Nah, untuk tadi kalau misalnya kalian belajar sama kita, untuk tampilan belajar nanti seperti ini. Kita udah pakai LMS atau Learning Management System. Jadi biar lebih enak gitu loh untuk bicara. Oke ya. Nah, sekarang coba ada yang mau jadi volunteer. Kira-kira jawab satu pertanyaan aja. Nah, ini part 1 untuk IELTS speaking. Jadi kalau IELTS speaking itu ya part satunya tuh kayak tanya ini interview. Nah, ini ada contoh pertanyaannya seperti ini, dan ini akan ditanyain juga sama examiner aslinya. Nah, kalau misalnya suruh bohong itu silakan. Teman-teman di sini pasti ada yang pernah ambil tes IELTS, dan kalau misalnya ini bukan kayak contoh soal yang benar itu bisa bilang langsung. Karena ini pun saya langsung ambil soalnya itu dari bekas soal IELTS yang pernah digunakan sebelumnya. Seperti itu. Ya, ada yang mau volunteer? Jawab satu pertanyaan aja. Anyone? Ada yang mau ini? Mau mencoba? Oke, no one? Nggak ada yang mau ini? Mau coba ini? Iya, makanya harus ada contohnya nih. Kalau saya kasih jawaban, nggak asik dong. Siapa nih yang mau ini nih? Coba jawab aja gitu, semampu kalian. Nah kan, kalian ngelihat gini aja langsung kayak, langsung kayak kaget gitu, kayak, aduh ini banyak pertanyaannya, gimana aku jawabnya, bla bla bla, udah kayak worry duluan kan, pusing duluan kan gitu loh. Nah, ya memang seperti itu aja kalau tes IELTS. Nah, ini speaking, ini by the way part 1, masih ada 2 part lagi yang harus kalian jawab, seperti itu, ya. Coba deh mungkin Kak Adin deh, Kak Adin boleh bantu saya nggak? Can you help me? Mungkin jawab satu aja deh Kak Adin ya. Boleh nggak? Tapi aku pilih dulu ya. Boleh, pilih yang Apa mana? bagus secondary school? Okay, which subject did you find most difficult at school? Oke. Okay. So, in my humble opinion, I felt like I find most difficult about mathematics, and I couldn't enjoy about the subject when teacher teach me because I also didn't like about the subject. That's why the reason. Okay, That's all. thank you. Yeah, that's good. That's good, Kak Adin. I would say that's good. That's a good answer. Yang penting kan ada jawabannya. You answer the question karena tadi you said, well, it's math. That's the most difficult Math. subject, right? And then you tell me the why, ada reasonnya. Udah. Jadi sebenarnya kalau IELTS itu jawabnya ada jawabannya, ada reasonnya, betul, kan?
Cuman the problem is ketika di tes aslinya ketemu sama bule depan kalian yang matanya biru, kepalanya botak gitu kan, atau rambutnya putih dan seterusnya, kan udah ini ya takut duluan ya. Atau enggak misalnya kalian udah ada kayak apa ya, nervous duluan, atau kalian masih kepikiran soal tes yang sebelumnya. Itu sering terjadi dan udah saya lihat juga. Gitu loh. Dan bukti bahwa tadi kan saya minta nih, oke guys, siapa yang mau volunteer? Nobody say anything. Udah nervous duluan. Padahal yang nanya orang Indo ini. Nah, kan seperti itu. Nah, itu untuk contohnya salah satunya. Nah, sekarang coba kita larinya ke PTI. Kalau ke PTI-nya gimana, Sir? Oke, kita ke PTI-nya. PTI, dia tesnya itu dibagi menjadi beberapa soal. Tapi soalnya itu pun nggak terasa kalau menurut Sir. Karena apa? Karena dia itu penilaiannya itu benar-benar udah disistematiknya, udah disusunnya dengan baik gitu. Jadi ada soal yang memang diprioritaskan, ada soal itu yang dibuatnya itu hanya untuk mengcover atau menutupi kelemahan kalian. Nah, kita coba lihat sekarang di salah satu contoh soal yang prioritas nomor 2, penting di dalam tes PTI. Ya. Tes pertama untuk speaking itu read aloud. Apa itu read aloud? Read aloud itu artinya membaca nyaring. Ya, read aloud. Nah, kalau misalnya kalian yang orang Islam itu diminta cuma ikro, ya, atau baca doang. Alright. Nah, so I need your help. Siapa nih yang mau volunteer? Satu aja deh. Tinggal baca. Nggak ada pertanyaan. Oke, Nagita, silakan. Go on. Oh, bisa kedengaran kan suaranya? Ya, we can all hear you. Good. Okay. Market research is a vital part of the planning of any business. However experienced you or your staff may be in a particular field, if you are thinking of introducing a service to a new area, it is important to find out what the local population thinks about it first. Thank Oke, you. dah ambil tesnya besok kau sih. Jadi itu kalau menurut saya untuk read aloud-nya itu udah sangat baik sekali. Karena seru di sini ngajarin murid-murid yang dia dari nol, ada juga yang bahasa Inggris memang jelek banget, yang istilahnya nyebut ini vital, ini jadi vital, terus nyebut ani, jadi nama orang kan jadinya. Terus ada juga ini maybe, ada juga, itu udah saya temuin. Nah, kalau kamu kan tadi jawabnya itu udah oke, kalau menurut saya itu udah pasti nilai speakingnya itu udah absolutely udah pasti di atas kebutuhan kamu untuk WHV, which is 30 kan, itu udah pasti di atas kalau menurut saya. Nah, ini soalnya, ini soal yang ada di speaking dan ini prioritas nomor 2. Maksudnya prioritas nomor 2 ini juga menentukan nilai kamu. Karena ini soalnya banyak, 10 sampai 12. Jadi kamu diminta untuk baca 10 sampai 12 kali untuk ini. Jadi capek ya capek, tapi lebih mending ketimbang kalau kamu ditanya. Biasanya kalau ditanya, itu nervous duluan. Nah, kalau di tes PTI dia nggak nanya, dia udah kasih instruksi, kamu gini ya, kamu gini ya. Lah, sudah ada instruksi yang jelas. Kalau di IELTS, nah itu kamu ketemu orang, kamu nungguin dia tanya. Ya, kalau kamu nggak nervous, kalau nervous, nah selesai itu. Nah, gitu ya. Nah, cuma tadi kalau tipsnya Sir seperti ini, perhatikan titik komanya. Bacanya juga jangan terlalu cepat ngebut, karena kamu udah diberi waktu 40 detik. 40 seconds is more than enough to say all of this. Ya. Jadi kalau saran Sir bacanya tuh santai seperti ini. Market research is a vital part of the planning of any business. However experienced you or your staff may be in a particular field, if you are thinking of introducing a service to a new area, it is important to find out what the local population thinks about it first. Terus pas di ujung itu langsung kita turunin nadanya, pas kita mulai nadanya agak naik. Tapi nggak ngegas ya, bukan kayak teriak. Jadi jangan naik dikit baru kamu mulai, kalau ada titik berhenti sejenak, kalau ada koma berhenti sebentar juga, terus titik yang di terakhir itu kita turunin intonasi suaranya. Seperti itu. Itu kuncinya seperti itu aja. Dan menyesuaikan dengan seberapa sering kalian tuh sering baca juga. Kalau kalian sering baca juga, ini vocabnya gampang banget untuk dibaca. The problem is, with a lot of students adalah ini sulit karena jarang baca, jarang nonton
keseringan nonton drama Korea, ujung-ujungnya susah mau bahasa Inggrisnya. Karena ya kan yang kalian pelajari bukan bahasa Koreanya, ini bahasa Inggris gitu. Jadi sering-sering nonton film bahasa Inggris, nonton film Hollywood, atau enggak denger lagu pun ya, pakai Spotify denger lagu, hidupin liriknya, that's also learning gitu loh. Itu juga membantu untuk menghadapi tes seperti ini gitu loh. Ya. Nah, oh ya, Kak Adin udah pernah ngambil tes PTI ya? Kayak Iya, gitu kan, Kak? benar. Read aloud-nya seperti itu kan? Iya, benar. Nanti saya dibilang bohong lagi kan? Oh, ini cuma marketing, bla bla bla. Gitu. Jadi kayak saya nggak bohong ya. Jadi saya berusaha untuk ya seobjektif mungkin lah. Gitu, ya. Seperti itu dia. Nah, itu kan kalau untuk speakingnya. Nah, what about reading deh? Coba kita ke readingnya. Nah, kita ke reading. Nah, ini yang mungkin pernah ambil IELTS, nah silahkan. Ini klarifikasi, bener nggak sih kayak gini? Apakah dia seperti ini teksnya? Ini by the way 2 halaman ya. Kalau di dalam bentuk soal itu ya, itu dia 2 halaman. Jadi ini halaman pertama, ini yang keduanya. Terus nanti ada pertanyaan seperti ini, tuh. Mungkin 5, mungkin 10, mungkin 5 atau 13. Nah, untuk satu teks ini yang biasanya itu 2 pages. Itu kalau kalian ngambil yang IELTS Academic. Kalau yang general 1 page, cuman masih banyak juga. It's still a lot. Dan ini yang kalian temukan sepanjang tes itu selama 1 jam. Nah, saya nggak bohong-bohong, kadang saya kalau ngawas IELTS yang official itu ada orang yang ngantuk, yang tiduran, ada yang hilang fokusnya, itu udah sering ketemu. Bahkan ada yang waktu itu pas tes listening juga, itu karena dia saking nervousnya, ujung-ujungnya ketika udah selesai part 1, dia langsung angkat tangan. Padahal di dalam tes listening itu nggak boleh ada angkat tangan apapun, nggak boleh ada intervensi kan. Cuma dia kayak angkat tangan terus sampai si examiner pertamanya, yang mana itu si bulenya itu, dan juga examiner speakingnya itu sampai kayak kesel gitu kan, kenapa sih gitu orang ini. Setelah didatangi, rupanya dia itu bilang, oh stomach ache, jadi dia sakit perut dan udah nggak tahan lagi karena saking nervousnya, dan itu udah pernah kejadian. Syukurnya nggak keluar, kalau keluar wah batal itu tesnya karena pasti bawa busuk satu ruangan itu. Nah, itu udah sering kejadian karena ya itu bentuk tesnya itu bikin stres karena itu banyak banget informasi yang harus kalian coba gitu loh. Nah, sedangkan kalau di PTI, kalau readingnya itu nggak panjang versinya. Kalau nggak percaya, yuk kita coba bawa. Contohnya deh kita yang yang kayak multiple choice-nya. Nah, ini soal multiple choice atau soal pilihan ganda. Nah, dia masih ada soal pilihan ganda. Sedangkan kalau IELTS itu kadang dia kebanyakan esai, kadang dia harus kita nulis sendiri kata-katanya, kita harus cari. Tapi kalau di PTI masih ada multiple choice atau pilihan ganda. Nah, teksnya cuma segini. Cuma 1 paragraf gini doang. Kalau kalian nggak percaya, bisa silakan ambil simulasi gratisnya juga. PTI itu banyak di website. Itu ya, di Google juga bisa kalian cari. Nah, nanti pertanyaan seperti apa? Dia tanya, oke, what is the writer's main purpose? Setelah itu sudah. Jadi 1 paragraf ini untuk 1 pertanyaan, 1 paragraf ini untuk 1 pertanyaan, dan seterusnya. Dan itu dia nggak banyak. Gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya nih, Sir, kalau listening gimana? Oke, kita listening. Bahkan kalau menurut Sir, oke, kita coba simulasikan deh. Gitu loh. Nanti coba ini kalian sekarang get ready yourself. Coba kita tes listening untuk bagian 1 aja deh, yang singkatnya aja. Bentar ya. Ternyata sudah ada isinya. Nggak asik dong kalau dilihat.
Oke. Listening part. Oke. Oke, kita coba listening part 1-nya sekarang ya. Jadi siapin pen atau langsung aja tulis jawabannya di chat ya. Itu apa? Oh. Oh ya. Oh. Oke. Nah, ini kita coba jawab sampai nomor 5 deh. Ya, kita coba jawab sampai nomor 5. Sekarang teman-teman, saya minta untuk bantu saya untuk menjawab ini. Ya. Bentar. Loh, audionya hilang. Bentar ya. Nah, oke. Ini kalau kalian ada lihat di sini, ini kan ada contoh soalnya ya. Nah, ini kebetulan nomor 2-nya kosong. Nah, kita coba jawab nomor 2-nya ya. IELTS 14. Oke, bisa didengar semuanya audionya? Dengaran? Tests 1 to Aman ya? 4. Published by Cambridge University Press and Uckles 2019. This recording is copyright. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a woman reporting a theft to an officer in a police station. First, you have some time to look at questions 1 to 3. Nah, kalian ngeliat lagi tuh pertanyaannya. Dan bayangkan tuh instruksinya tuh selama itu. Dan ini kalian harus hadapi selama 40 menit ke depan. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning. What can I do for you? I want to report a theft. I had some things stolen out of my bag yesterday. I'm sorry to hear that. Right, so I'll need to take a few details. Can I start with your name? Louise Taylor. The woman's name is Louise Taylor. So Taylor has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 3. Good morning. What can I do for you? I want to report a theft. I had some things stolen out of my bag yesterday. I'm sorry to hear that. Right, so I'll need to take a few details. Can I start with your name?
Louise Taylor. Okay, thank you. And are you resident in the UK? No, I'm actually Canadian, though my mother was British. And your date of birth? December 14th, 1977. So you're just visiting this country? That's right. I come over most summers on business. I'm an interior designer, and I come over to buy old furniture. Antiques, you know? There are some really lovely things around here, but you need to get out to the small towns. I've had a really good trip this year, until this happened. Okay. So you've been here quite a while? Yes, I'm here for 2 months. I go back next week. So, may I ask where you're staying now? Well, at present, I've got a place at Park Apartments. That's on King Street. I was staying at the Riverside Apartment. Nah, jadi seperti itu. Terus jawabannya apa nih kira-kira? Ini untuk nomor 2. Furniture, all furniture. Oke. Apalagi furniture. Nah, itu ada S-nya atau nggak ada S-nya? Right? Nah, coba lihat. Good morning. What can I do for you? I want to report a theft. And your date of birth? December 14th, 1977. So you're just visiting this country? That's right. I come over most summers on business. I'm an interior designer, and I come over to buy old furniture. Antiques, you know? There are some really lovely things around. Ya, jawabannya nggak ada S. Nah, di dalam tes IELTS itu ada S atau nggak ada S ujungnya, ya antara dia itu singular atau dia plural, itu menentukan jawabannya. Kalau kalian tambahin yang tidak semestinya, itu langsung 0 nilainya. Nggak ada nilai sama sekali. Nah, which is seperti itulah gambaran untuk listeningnya, ya, especially in IELTS. Nah, kalau di PTE dia seperti ini. Tak tunjukin. Nah, di salah satu soal listeningnya itu ada dia seperti ini. Tugas kalian hanya melihat mana yang tidak disebutkan di dalam audionya. Jadi, for example, it seems we know now more about outer space than we do about the Earth's core. This is because temperatures are so high. Nah, jadi di audionya dia bilang high, tapi di sini dia great. Nah, tugas kalian atau di dalam tesnya itu tinggal kalian klik ini salah, terus nanti lanjut lagi mana yang salahnya. Jadi tugasnya itu hanya untuk mengidentifikasi ada nggak yang beda, gitu loh. Ada nggak yang lain dari yang lain yang disebutkan daripada di audionya itu ada yang beda nggak, gitu loh. Nah, kita coba ya. Kita coba sekarang dari ini. Nah, kita mulai dari kalimat yang pertama. Test 1. Highlight incorrect words. Page 59. 1. It seems we now know more about outer space than we do about the Earth's core. This is because temperatures... Ada yang beda? Anything different? Ada yang beda? Nggak ada. Oke, good. Memang nggak ada. Kadang dia nggak ada, kadang ada. Nah, kita coba yang di kalimat kedua sekarang. Are so high at the center of the Earth that human beings have not been... Suruh ulangi lagi. ...space than we do about the Earth's core. This is because temperatures are so high at the center of the Earth that human beings have not been able to take a close look at it. Oke, mana yang beda? Which one is different? Ya, great itu jadi high. Nah, terus seterusnya sampai bawah, sampai audionya selesai, sampai dia selesai menyebutkan transkrip ini. Itu tugasnya. Dan ini dia modelannya gini, 1 kali benar itu betul 1. 1 kali salah itu artinya dia minus 1. Nah, jadi tantangannya di dalam tes PT itu ada minusnya. Jadi kadang-kadang tidak menjawab itu lebih baik daripada menjawab. Nah, itu sebabnya di Bansa itu sendiri kita ada memang
persiapan PTE-nya dengan pengajar atau instruktur yang sudah tersertifikasi langsung dari Pearson. Karena harus menurut Sir supaya kalian udah langsung update dengan peraturan baru dan juga style dari tesnya itu seperti apa. Jadi kita nggak abal-abal, nggak juga ngambil guru yang istilahnya dari apa ya asal-asalan aja gitu loh. Karena we believe in quality and we would like to give the highest quality as possible for everybody that wanted to pursue their dream abroad, seperti itu. Nah mungkin terakhir lah saya tunjukin juga, ini ya karena keterbatasan waktu juga, saya tunjukin inilah contoh writingnya. Kalau contoh writing di IELTS itu dia ada dua. Satu dia itu describing image dan yang kedua itu, summarizing image. Dan yang kedua itu adalah dia essay writing. Kalau di PTE gimana? Kalau PTE sama, dia ada write essay-nya. Tapi write essay-nya itu dia hanya minta minimal itu, kita lihat ya, 200 sampai 300 kata aja. Kalau di IELTS dia mintanya minimalnya 250, itu baru terhitung nilainya baru bisa oke. Atau acceptable lah kalau misalnya 250 kata. Di bawah itu dia enggak. Nah, kalau PTE 200 kata itu minimal paling bawahnya. Tapi dia kasih batas, jangan tulis sampai lebih dari 300 kata. Karena kalau lebih dari 300 kata, dia jadi nilainya minus. Karena kelebihan kata itu. Jadi nilainya nggak bisa maksimal. Dan kalian ngetik, dan ketika kalian ngetik, kalian juga udah bisa lihat word count atau penghitungan word per wordnya itu udah ada di bawah kotak jawabannya. Jadi udah bisa kalian lihat sendiri. Dan itu kalian bisa juga udah perhitungkan, oh aku udah nulisnya 200 atau belum sih? Udah bisa. Kalau misalnya IELTS, apalagi paper base, itu semuanya manual. Belum lagi tulisan kalian, kalau misalnya tulisan kalian kayak Sir ya, tulisan cakar ayam, oh itu udah pasti itu. Tadi kan saya bilang, examinernya mungkin subjektif. Itu kan ngelihat, oh ini tulisannya jelek, udah pasti udah ada pikiran jelek tuh. Mungkin bisa nilainya jelek. Gitu loh. Tapi kalau di sini kita ngetik, jadi everybody can see your writing easily. Seperti itu. Tapi yang enaknya di PTE kalau menurut saya itu di bagian sebelum write essay-nya. Namanya itu summarize written text. Nah, ini sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Kalau kalian udah ada persiapan, mungkin nonton YouTube atau mungkin ada ngambil kelas persiapan, ini jadi lebih mudah. Tugas kalian di sini adalah untuk merangkum ini semua dalam satu kalimat. Wah, gimana tuh, Sir? Gitu kan? Gimana jawabnya gitu. Kok jadi ini sebenarnya banyak banget, gimana kita mau summarize satu kalimatnya? Ada caranya dan ada strateginya gitu. Tapi singkatnya seperti ini, karena kalau teman-teman nih butuh nilai untuk WHV-nya. Jadi coba kita lihat di sini. Ini tentang apa? Oke, dia tentang T ya. Oke. Oke. Nah, jadi tinggal seperti ini aja udah selesai. Dan ini sudah ada nilainya juga. Karena tugas kita adalah men-summarize atau hanya merangkum kan. Oke. Jadi yang perlu dirangkum pertama itu apa? Ini tentang apa? Makanya saya bilang di sini, tea is the second most popular drink in the world. Karena di bagian pertamanya dia di sini ada apa? Tuh, coba lihat. Nah, ambil ini, terus ambil bawah, terus gabungin aja. Dah.
Mau lebih baik lagi ada caranya. Cuman karena ini kebutuhannya WHV, nah ini Sir kasih tahu cara yang paling sederhananya aja. Potong atas, potong bawah, jadikan satu, paraphrase dikit, jadi. Dan so far sejauh ini waktu Sir ngajari murid Sir itu pasti writingnya itu yang jari jeblok, nggak bisa apa-apa, jadi nilainya ada. Sir kalau misalnya aku nggak bisa paraphrase gimana gitu kan, tinggal diputar balikkan aja kata-katanya. Sir kalau aku bingung putar balikkan katanya gimana, walaupun kalian copy paste ya, ngambil nilai, ngambil di atas, tulisan di atas itu, dan kalian pandai-pandai lah istilahnya kayak dalam peletakannya, itu masih ada nilainya, dan itu biasanya udah cukup untuk PHV juga. Karena kalau 30, nilai 30 itu yang penting kalian paham ngapain. Ya, dan bisa berkomunikasi secara dasar, udah, that's it. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, ini lebih mudah daripada kalian describe image di IELTS. Mungkin kalau teman-teman di sini udah pernah lihat ya di YouTube atau apa-apa, atau kalau yang belum lihat langsung cek habis ini di YouTube atau di Google task 1 writing IELTS, dan itu kalian lihat tuh. Tapi Sir kan ada juga kasusnya tulis email. Ya, kalau kalian ambil IELTS general, ya tulis email. Cuman kan panjang ya. Nah, itu cuman kan panjang. Gitu loh. Nah, jadi itu yang mau Sir kayak kasih gambaran kepada kalian tuh soalnya seperti apa ya, seperti ini. Kalau menurut Sir untuk PTE itu cocok untuk teman-teman WHV karena satu dia bikin kalian tuh jadi worry less. Waktunya juga lebih efisien dan hasilnya dalam waktu 48 jam udah keluar juga. Which is good karena kadang kita nggak tahu nih WHV kapan keluarnya. Kasusnya kalau misalnya ngambil IELTS kan kecenderungannya itu harus nunggu lagi 13 hari, 2 mingguan kan, dan kadang-kadang ya tiba-tiba WHV-nya muncul baru datang itunya sertifikatnya. Ya kan sulit juga kalau kayak gitu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita summarizing-nya itu simply adalah it's all about your choices. Kalau kalian pengen yang simple, time efficient, dan juga itu sesuai lah dengan waktu kalian yang teman-teman sibuk semua pasti ya. Udah pasti ada banyak yang kerja dan seterusnya gitu kan. Nah, PTE itu lebih cocok kalau menurut saya karena lebih efisien waktunya. 2 jam udah selesai. Timbang kalau misalnya IELTS, nah kadang IELTS itu nunggu lagi 20 peserta. Kalau misalnya PTE itu, kalau kalian yang jadi sesinya itu lebih banyak juga dalam 1 minggu. Terus juga kalau misalnya kalian cuma satu-satunya mendaftar nih untuk tes ini, ya kalian tetap tes, nggak perlu nunggu yang lain. Waktu itu Sir tesnya cuma ada 2 orang, Sir sama 1 orang lagi. Udah, tetap mulai. Di sesi selanjutnya ada 1 orang lagi. Ya udah mulai. Nggak perlu nunggu yang lain. Ya kalau dapat sendiri ya syukur, itu artinya enak. Mau kalian teriak-teriak dalam ruangan tes pun ya nggak masalah. Cuman kalau misalnya ada orang lain ya inilah beretika lah. Ya. Oke, I would say that's from me. Hopefully itu bisa membantu teman-teman semua, and also kalau ada pertanyaan boleh langsung silakan tanya kepada saya atau lewat chat box pun boleh. Oh, di sini udah ada pertanyaan, apakah di PTE juga ada semacam PTE akademik? Nggak ada, jadi PTE itu cuma ada akademik aja. Ada versi satunya itu namanya PTE UKVI. Nah, PTE UKVI itu untuk pengurusan visa ke Inggris. Nah, tapi kan target kalian kan ke Australia, ya nggak perlu. Kecuali kalau kalian mau ngambil beasiswa, nah itu pakai PTE UKVI. Sama IELTS juga UKVI juga sekarang, kalau misalnya mau ke Inggris. Untuk studi maksudnya. Jadi nggak ada yang general sama akademik. Cuman saya bisa pastikan untuk kata-katanya itu lebih sederhana ketimbang kalau kalian ambil IELTS akademik. PTE akademik itu dia nggak terlalu. Headset dan mikrofonnya itu sudah terstandarisasi dari Pearson, dan mereka itu masing-masing juga cari headset yang dia noise cancelling. Jadi dia cuma dengerin suara kamu aja. Bisa. Kenapa bisa? Karena PTE itu produknya Inggris. PTE itu produknya Inggris. Yang punya Raja Inggris. Nggak lucu kan kalau Raja Inggris itu ngalang-ngalang produknya sendiri. Gitu loh. Jadi itu bisa untuk kuliah. Bahkan Sir saat ini juga lagi kuliah, tapi kuliahnya online. Dan Sir dapat beasiswa S2, Sir pakai PTE, Sir bisa kok. Bahkan kalau misalnya kamu mau coba ngambil beasiswa juga, cek di Australia Award Scholarship Indonesia, di websitenya itu PTE ada. Tergantung mau S1, S2. Kalau S1 biasanya dia mintanya 63 amannya. Kalau misalnya dia S2 berarti dia 72 ke atas.
68 ke atas. Itu PT yang biasakan ya. Maksudnya PT biasakan ya? Apa nih? Ya, PT akademik, betul. Minimal skor paling rendah di PTI itu 10. 10 itu udah paling rendah. Itu kayak sebenarnya 10 itu nilai kasihan. Paling tingginya nilainya 90. Ya, jadi jadi mereka itu persoalnya ada nilai sendiri. Jadi mereka tuh notalin nanti. Itu loh. Jadi dia nggak cuman serta-merta aku nilainya jelek di bagian ini, cuman kalian kuat di bagian lain. Nah, itu bisa jadi yang soal yang satunya lagi itu bisa cover yang lain gitu. Jadi dia udah kayak terstruktur dan juga udah lebih, kalau menurut saya lebih sistematis aja sih. Gitu loh. Dan juga cepat nilainya. Gitu. Jadi no conspiracy, no whatever gitu loh. Karena kadang-kadang kalau IELTS tuh sometimes ada kasusnya itu yang itu lagi kembali ke subjektivitas itu lagi. Gitu loh. Ya, overall. Jadi kalau misalnya ngambil mau ngambil WHV itu overallnya. Overallnya yang penting 30. Mau kalian ada yang salah satu nilainya 17 atau 20 yang di bawah 30 itu masih bisa. Yang penting overallnya itu 30. The point is itu overallnya. Ya, overall overallnya itu maksudnya dilihat dari yang mana, Sir? Kan yang di sini, yang tadi kan Sir ada tunjukin ini ya. Sertifikat Sir. Jadi yang dinilai itu, saya lihat ya. Oke. Nah, yang dilihat itu yang di mana? Ininya, nih. Ini ya. Ini yang mereka lihat, 30-nya itu. Bukan ini. Kalau ini kan per individunya. Nah, kalau totalnya yang ini. Nah, ini yang mereka lihat di pendaftaran untuk SDUWHV-nya atau WHV-nya. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat kayak minimal harus bisa jawab berapa soal, Sir, untuk dapat overall 30, sebenarnya bisa Sir tuh bisa ngelihat siswa ini bisa 30 atau enggak, itu dari read aloud. Jadi kalau read aloud-nya udah lumayan bagus, ya, itu biasanya kemungkinan tinggi dia udah 30. Tapi kalau read aloud-nya kacau, baca pun susah, itu udah pasti minim tuh persentasenya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya tanya Sir untuk overall-nya seperti apa, Sir biasanya ngelihat dari read aloud-nya. Tapi karena mereka tuh penilaiannya pakai AI gitu kan. Nah, itu ada beberapa algoritmanya itu yang memang tidak diberitahukan kepada kita nih. Bahkan ke gurunya nggak diberitahukan karena itu memang rahasia perusahaan untuk algoritma dan juga AI-nya seperti apa. Nah, kalau study abroad baru per band. Mereka ngelihat per bandnya juga, especially di bagian writing. Jadi writing-nya itu biasanya kalau untuk study abroad ya, let's say mau S2 deh misalnya kan, itu biasanya mereka mintanya itu di lingkup 69 ke atas untuk writing-nya. Sama juga speaking-nya. Karena kan biasanya kalau kita kuliah, itu yang dilihat. Karena kan kalau kita nugas, writing-nya nampak. Kalau kita presentasi, speaking-nya nampak. Nah, jadi itu yang mereka lihat untuk study abroad-nya. Jadi kalau mau aman-aman ya dapetin nilai 70 lah, itu udah bisa kayak buka pintu sana sini. Oke, ada lagi? Jadi untuk sekarang gimana ini pandangannya? Apakah IELTS lebih mudah atau PTE lebih mudah? Atau masih belum yakin? Nah, itu Sir kembalikan lagi. Ya nggak ada bedanya dengan IELTS juga sih menurut Sir. Karena proses untuk ke S2-nya itu sendiri kan juga cukup ribet. Ada kampus yang udah langsung minta proposal penelitian kita seperti apa. Ada kampus yang istilahnya harus disponsori dulu. Ada kampus yang mungkin melihat, misalnya mereka juga ngelihat kita S1-nya dari mana dan ternyata untuk akreditasinya itu nggak sampai standar mereka, itu juga nggak bisa juga. Jadi
PTE, IELTS itu kalau dalam kasus study abroad ya, itu tuh cuman salah satu bagian dari tiketnya aja. Masih banyak bagian tiket yang harus dipenuhi gitu. Tapi kalau WHV itu lebih sederhana kalau menurut saya. Kita kalau yang di luar dari Kalimantan Barat itu online. Online kita bisa. Kalau offline itu berarti di daerah kita nih di Pontianak itu ada offline, dan kita to be honest itu juga cukup kewalahan ya. Jadi cukup banyak gitu loh. Ya, jadi cukup banyak yang mendaftar, jadi kita kewalahan sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk offline itu agak sedikit memang harus ini ada waiting listnya juga. Jadi itulah hebatnya juga marketing kita, karena itulah sampai banyak orang yang pengen mau gitu. Oke, yang terakhir ya Jo, ini ya pertanyaannya ya, karena sudah ditanda-tanda. Sesi PTE yang paling sulit, yang paling banyak loss-nya itu di speaking dan writing. Jadi kalau di PTE itu dia itu di speaking dan writing itu kuncinya. Jadi kalau misalnya speakingnya itu jeblok, writingnya jeblok, jangan sekali-sekali kalian mikir listening sama readingnya bisa bantu ngangkat, enggak. Jadi yang bisa bantu ngangkat di dalam PTE itu adalah IELTS, speaking dan writing. Kalau speaking dan writingnya oke, reading sama listeningnya kacau, itu masih bisa diangkat sama si speaking sama writingnya. Tapi kalau semuanya kacau ya udah ngulang lagi. Gitu. Ya, jadi semoga itu bermanfaat. Thank you so much for your time. Kalau bisa mau ada pertanyaan lebih lagi, silahkan bisa konsul sama Kak Weni, bisa juga konsul dengan Bang Budi selaku tim kita di Bansa ini. Dan tentunya ya follow lah Instagram kita juga, karena kita biasanya juga memberikan informasi yang menarik terkait dengan PTE dan juga belajar bahasa Inggris lain. So thank you so much, and kembali ke Budi, back to you. Terima kasih Sir, insight-nya juga latihan soalnya yang udah kita coba ya teman-teman. Nah, udah di ujung acara nih, kita mungkin ada sesi spesialnya dari Kak Weni, singkat saja. Boleh Kak Weni untuk share program kita nih, spill dikit Kak. Program kita persiapan KP ini gimana Kak? Oke, untuk program di Bansa Foundation itu cukup unik ya teman-teman. Kita mungkin bisa obrolin fokus ke WHV aja nih untuk teman-teman yang mau persiapan WHV di tahun ini. Ini sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk teman-teman persiapan dari sekarang. Karena untuk info-infonya itu kemungkinan WHV itu kan riset kuota setelah Juli 2025. Jadi kalau misalkan teman-teman persiapan dari sekarang, itu waktunya sangat cukup dan sangat pas sekali. Seperti itu. Kalau untuk program-program yang kita punya, teman-teman nanti bisa cek langsung aja di Instagram kita. Nah, di Instagram kita itu kita ada sematkan postingan yang kedua. Nanti teman-teman bisa cek aja di sana ada program khusus WHV. Jadi yang uniknya adalah di Bansa Foundation, mungkin banyak lembaga lain yang menyediakan kelas PTE dan IELTS, cuman uniknya di Bansa Foundation, kita bisa provide kamu untuk ketika misalkan mau war, kita akan berikan panduannya secara free. Lalu ketika kamu sudah dapat SDWHV juga kita akan bantu untuk pengajuan visanya ke Kedutaan Besar Australia secara gratis teman-teman untuk jasanya. Jadi teman-teman bisa ibaratkan kalau kamu datang ke Bansa, kita akan bantu proses dari A sampai Z lah gitu. Jadi sampai visa kamu sudah siap digunakan, kita akan bantu prosesnya. Nah, untuk paket yang aku sampaikan tadi yang kita share di Instagram kita, itu kamu bisa persiapan kelasnya untuk kelas PT atau IELTS-nya itu bisa secara offline atau online. Nah, kebetulan kan office utama kita di Pontianak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau persiapan kelas offline, berarti untuk khusus teman-teman yang di Pontianak. Bagaimana untuk teman-teman yang di luar Pontianak, itu kita bisa sarankan untuk online kelas saja. Gitu. Khusus juga untuk teman-teman yang join hari ini, kita akan share ke teman-teman potongan voucher kelas sebesar 750.000. Jadi nanti teman-teman bisa tukarkan untuk kelas dan itu akan otomatis terpotong dengan biaya kelas yang sudah kita share di sosial media kita. Mungkin nanti Kak Budi boleh di kolom chat masukin kontaknya konselor di Bansa Foundation nih. Nanti teman-teman mungkin bisa kontak langsung aja untuk free konsultasi dulu. Kalian baiknya masuk di kelas apa? Nah, enaknya di Bansa adalah kita ketika teman-teman mau persiapan les atau mungkin mau langsung tes, kita akan berikan
link pretest khususnya untuk PTE gratis dan teman-teman bisa coba di rumah. Nah, nanti dari hasil pretestnya kita akan bantu konsultasikan kembali. Teman-teman baiknya bisa langsung tes aja atau apakah perlu kelas dulu seperti itu. Jadi jangan takut untuk bertanya sebenarnya. Karena ketika kamu bingung, solusi yang paling harus kamu lakukan adalah bertanya ke kita. Gitu. Nanti kita akan bantu jelaskan secara gratis, teman-teman. Konsultasinya secara gratis by WhatsApp atau misalkan mau by telepon juga bisa. Oke, gitu aja Kak Budi kira-kira kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Weni share-share tentang programnya. Nah, ini ada bukan sesi itu lagi. Kita ada penawaran menarik nih buat teman-teman yang udah ikutin acara ini. Kita ada spesial buat teman-teman yang kasih testimoni acara ini. Dari Kak Weni tadi kan udah 750 nih. Nah, kalau dari aku, kalau teman-teman ngirim testimoninya tentang acara ini, kita ada tambahan 250 nih. Jadi total yang bisa teman-teman gunakan vouchernya senilai 1 juta rupiah. Nah, buat teman-teman yang ingin tanya-tanya soal ini atau program WHV lainnya di Bansa, yang udah masuk grup itu ada admin. Teman-teman 3 admin itu boleh kok di chat. Jangan sungkan buat ngechat. Kita siap melayani teman-teman yang punya pertanyaan. Mungkin sesi WHV Hunter Talks kita selesaikan sekarang ya Kak Andin. Makasih udah kasih informasi tentang Melbourne dan tips-tips WHV lainnya. Eh, Terima kasih Kak Andin. Have a nice day. Thank you teman-teman yang lainnya. Oh, Terima sesi kasih terakhir. Kak Adin. Kita foto dulu teman-teman. Thank you, salam sama Kak Andri ya. Kita foto dulu ya. Yang bisa on cam, boleh dong. Guys, foto. Ya guys, foto guys. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima Thank kasih you teman-teman. guys. Terima kasih Kak Adin. Thank you Kak Weni, Sukses Kak kembali. Budi, Serayan. Thank you ya Kak. Hmm.